Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Liberty. Pada pagi hari ini Liberty tengah berada di suasana area Museum Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, atau lebih tepatnya Liberty persis berada di depan patung beliau Sinuwun Pakubuwono VI. Sinuwun Pakubuwono ini dikenal dengan julukan Sinuwun Bangun Topo karena kebiasaan dari sampean dalem ingkang Sinuwun Kanjeng Susuhunan Pakubuwono VI. Kebiasaan beliau dari sewaktu mudanya suka lelaku tirakatan, semacam semedi, semacam meditasi, atau lebih yang dikenal dengan sebutan Topo Broto. Itu semua dimaksudkan untuk senantiasa mengharap rahmat dan ridho ilahi Rob, untuk kebesaran dan kejayaan dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang pada waktu itu dipimpinnya. Senantiasa beliau mengharapkan rahmat dan ridho ilahi Rob kepada Gusti Kang Murbeng dumadi akarya jagat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepertinya tepat sekali jika keberadaan patung dari Sinuwun Bangun Topo, Sinuwun Pakubuwono VI ini persis berada di pintu masuk menuju Museum Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Pasalnya, setidaknya dengan pertama kali pengunjung masuk ke area Museum Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, keberadaan patung dari Sinuwun Pakubuwono VI, Sinuwun Bangun Topo ini bisa menjadikan semacam pengiling-iling atau pengingat-ingat jika selama ini apa yang dituduhkan kepada kebanyakan orang terhadap Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang pada waktu itu senantiasa pro berpihak dengan kebijakan-kebijakan kaum kolonialis Belanda, itu sama sekali salah. Beliau inilah sebagai jawabannya. Beliau inilah Sinuwun Pakubuwono VI, Sinuwun Bangun Topo ini adalah jawabannya. Senantiasa menentang kebijakan dari penjajah kaum kolonialis Belanda. Pada saat itu Raden Mas Sapardan yang dari tahun 1823 sampai 1830, dan pada saat itu masih berusia 16 tahun, beliau Sinuwun Bangun Topo ini sudah menduduki tahta sebagai raja di Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Sehingga pada saat itu beliau senantiasa berdiskusi dengan pamannya yang ternyata merupakan putra dari Sultan Hamengkubuwono III Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Beliau adalah Pangeran Diponegoro yang sangat terang-terangan menentang keberadaan kaum kolonialis Belanda. Sehingga tepat sekali jika kerjasama antara paman dan keponakannya. Kebetulan Pangeran Diponegoro ini merupakan paman dari beliau Sinuwun Pakubuwono VI atau Sinuwun Bangun Topo. Sehingga klop sudah keduanya senantiasa merangkai, mengatur strategi untuk senantiasa melawan dari keberadaan kaum kolonialis Belanda. Senantiasa dengan segala upayanya antara keponakan dan pamannya itu senantiasa menentang apa yang menjadi kebijakan Belanda pada waktu itu. Bahkan kebiasaan dari Sinuwun Bangun Topo ini yang biasa melakukan tirakatan, melakukan meditasi di berbagai daerah tempat-tempat keramat dan sunyi,
bukan hanya senantiasa mengharap rahmat dan ridho ilahi Rob, ternyata ada semacam sesuatu yang harus dikerjakan kepada pamannya. Kepada pamannya, beliau senantiasa bertemu di tempat-tempat strategis, di tempat-tempat sunyi, di tempat-tempat alas, di tempat-tempat hutan, semacam di alas Krendowahono, di Gunung Merapi. Ternyata selain Sinuwun Banguntopo ini melakukan pertapaannya, Topo Broto, ternyata juga mengatur siasat perang dengan pamannya, yaitu Pangeran Diponegoro. Bukan hanya mengatur siasat perang saja, melainkan dari Sinuwun Pakubono VI inilah dana-dana peperangan diberikan sepenuhnya kepada pamannya Pangeran Diponegoro. Sehingga pada saat itu, pada tahun 1825 hingga 1830, pecahlah Perang Diponegoro atau yang dikenal dengan Perang Jawa, yang pada saat itu bisa dipastikan lagi banyaknya jatuh korban ribuan dari mereka kaum kolonialis Belanda, juga ribuan pula dari prajurit Keraton Kasunanan Surakarta serta dari rakyat pada umumnya. Berakhir sudah peperangan Jawa tersebut. Akhirnya dengan tipu daya muslihatnya dari pihak VOC Belanda senantiasa mencari kelemahan dan sisi-sisi lemah dari beliau, baik itu Pangeran Diponegoro maupun beliau Sinuwun Pakubono, Sinuwun Banguntopo ini. Akhirnya dengan cara diadu domba, berhasillah Belanda menangkap keberadaan dari beliau Sinuwun Pakubono VI ini di suatu tempat di pertapaan di Gua Langse atau di sekitar pantai laut selatan Bantul, Yogyakarta. Sehingga pada saat itu pula, tepatnya pada tanggal 8 Juni 1830, beliau Sinuwun Banguntopo ini ditangkap dan diasingkan ke Ambon. Pada saat itu pula, tidak berapa lama keberadaan beliau di Ambon, tepatnya pada tanggal 2 Juni 1849, beliau Sinuwun Banguntopo ini dikabarkan oleh mereka dari pihak Belanda telah wafat, telah meninggal dunia dikarenakan kejatuhan dari layar perahu. Hanya saja setelah tak lama kemudian atau sekitar tahun 1957, jasad beliau Sinuwun Banguntopo, Sinuwun Pakubono VI yang hendak dipindahkan dari Ambon ke makam kerajaan di Imogiri ini, ternyata setelah dibuka jasadnya, kalau yang sekarang ini diautopsi, ternyata dari kening kepala beliau ada semacam lubang peluru di kepalanya. Yang jelas tipu muslihat dari Belanda tidak akan pernah berhenti sekalipun dia belum meninggal. Kalau mereka yang sudah menjadi tujuannya sudah tewas, bisa dipastikan lagi tipu muslihat mulai ditiadakan karena sudah selesai dengan meninggalnya beliau Sinuwun Banguntopo, Sinuwun Pakubono VI. Sehingga pada tahun 1964
pada bulan November tertanggal 7. Pada saat itu beliau Sinuwun Banguntopo atau Sinuwun Pakubono VI ini diberi gelar oleh Presiden RI Insinyur Soekarno sebagai pahlawan nasional. Demikian liputan Liberty dari area Museum Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, tepatnya di Bangsal, di mana keberadaan patung dari beliau Pakubono VI atau yang dikenal sebagai Sinuwun Banguntopo berada. Sekali lagi pastinya serasa tepat sekali jika keberadaan patung Sinuwun Pakubono VI Sinuwun Banguntopo ini persis diletakkan di depan pintu masuk menuju Museum Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Setidaknya dengan demikian menjadikan semacam pengingat tersendiri bagi mereka yang berkunjung ke Museum Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, yang senantiasa bisa menjadikan pembelajaran tersendiri jika selama ini yang banyak dituduhkan kepada Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat tentang raja-raja dari Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini telah memihak atau pro dengan kebijaksanaan Belanda pada waktu itu. Ternyata kesemuanya itu salah. Inilah jawaban tepat dari beliau Sinuwun Pakubono VI Kasunanan Surakarta Hadiningrat atau Sinuwun Banguntopo. Sehingga juga tidak ada salahnya lagi kalau bagi mereka pengunjung wisatawan yang hendak masuk ke Museum Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini senantiasa berfotoria di depan bangsal yang ada patungnya Sinuwun Pakubono VI. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.